Ini tentang kisah Syekh Arsyad Al-Banjari menemukan malam Lailatul Qadar, sosok ulama besar asli Banjar, Kalimantan Selatan, yang diakui keilmuannya di seluruh dunia. Makamnya sampai sekarang sangat ramai dikunjungi berbagai ulama dan masyarakat dari penjuru dunia. Sosoknya karismatik, menunjukkan kedalaman ilmu dan batiniahnya. Syekh Arsyad lahir dari pasangan Syekh Abdullah dan Sayyidah Aminah. Saat itu, kedua pasangan ini mendapati malam Lailatul Qadar, malam 21 Ramadan 1121 Hijriah. Keduanya melihat kayu dan batu sujud kepada Allah dan air sungai yang membeku. Keduanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dikandung sang istri menjadi seorang yang alim lagi zahid. Manakala sempurna masa hamilnya, lahirlah anak laki-laki pada malam Kamis jam 3 pagi, tanggal 13 Safar 1122 Hijriah. Anak itu diberi nama Muhammad Arsyad. Anak ini sangat cerdas. Di usia 8 tahun sudah terlihat bakatnya, beda dengan anak-anak seusianya. Ia pandai melukis. Saat itu kebetulan Raja Banjar, Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah sedang berkeliling negeri. Ia terhenti kagum ketika melihat lukisan indah yang dibuat seorang anak kecil. Sultan pun meminta izin pada orang tuanya agar ia tinggal di sana, dididik dan diajari oleh pihak kerajaan. Raja menjanjikan dirinya ketika dewasa nanti untuk berangkat memperdalam ilmu agama Islam di Makkah Al-Mukarramah. Suatu malam, Muhammad Arsyad kecil tidur di istana bersama para menteri. Aneh tapi nyata, seorang menteri terbangun dan melihat jasad Muhammad Arsyad terangkat dari tempat tidurnya, sekitar 1 hasta. Menteri pun langsung memegang anak ini. Arsyad terbangun lalu menangis. Ketika ditanya oleh menteri, apa sebab menangis? Anak ini menjawab bahwa ia bermimpi seorang lelaki yang membawanya naik ke langit. Ketika menteri memegangnya, ia pun terjaga. Anak ini dikirim raja ke Makkah ketika berusia 30 tahun. Ia menimba ilmu di Makkah selama 30 tahun, menguasai semua disiplin ilmu hingga diberikan izin oleh gurunya Syekh At-Tailah untuk mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram. Dari Makkah ia berangkat ke Madinah, menimba ilmu kurang lebih 5 tahun, berguru dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, muassis Tarekat Samaniyah. Syekh Saman ini murid dari Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ulama besar fikih abad 12 Hijriah. Syekh Arsyad meminta izin kepada Syekh Saman untuk ikut hadir di majelis Syekh Al-Qurdi. Beliau pun diizinkan Syekh Saman. Suatu ketika, Syekh Al-Qurdi menemukan persoalan yang dianggap pelik. Kemudian ia memberikan kesempatan kepada semua muridnya agar menjawabnya. Tapi tak ada yang menjawab hingga kemudian datang sepucuk surat ke hadapan Syekh Al-Qurdi yang tak lain adalah jawaban atas persoalan tersebut. Maka Syekh Al-Qurdi bertanya, siapa yang menulis surat itu? Maka dijawab para santri tidak tahu, tapi didapat dari belakang. Setelah ditanya terus ke belakang sop, ternyata yang menjawab adalah Syekh Muhammad Arsyad, seorang santri baru di majelis itu. Al-Qurdi bertanya kepada santri yang menjawab ini, min aina anta? Lalu dijawab olehnya, ana min Banjar. Kemudian ditetapkan oleh Al-Qurdi, anta Banjari. Beliaulah yang kita kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Qurdi kemudian meminta kepada para santri agar mencium tangan Syekh Arsyad dan menyatakan bahwa Syekh Arsyad adalah muridnya yang paling alim. Setelah kejadian ini, Syekh Arsyad diminta Al-Qurdi untuk duduk di depan dalam majelisnya. Kembali ke Lailatul Qadar. Ketika bertemu Lailatul Qadar, Syekh Arsyad meminta agar diberikan zuriat yang alim lagi soleh hingga 7 turunan. Dalam karya monumentalnya Sabilal Muhtadin, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa di 10 malam terakhir hendaklah i'tikaf, memperbanyak ibadah, sedekah, dan membaca Al-Quran. Dan di siang harinya mengisi berbagai ibadah dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadis Nabi, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dari Abu Hurairah. Aisyah istri Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasul, bila aku menemui Lailatul Qadar, doa apa yang mestinya aku panjatkan? Rasul menjawab, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Sabilul Muhtadin antara lain, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan pada keesokan harinya matahari terbit, warnanya putih bersih. Tidak banyak mengeluarkan cahaya karena banyaknya para malaikat yang turun dan naik ke langit.
Karena itu cahaya matahari terlindung dengan sayap malaikat dan dengan tubuhnya yang halus, dan tidak diketahui malam Lailatul Qadar melainkan orang yang tahu tentang ciri malam Lailatul Qadar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti video kami selanjutnya.